Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, saat ini Anda sedang mengikuti dialog luar studio Wolio Menyapa langsung dari Aula Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau di penanggalan hari Rabu 15 Desember 2021. Dalam perbincangan kita di pagi hari ini kita akan membahas topik berkaitan dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan Kota Bau-Bau. Dan juga pendengar RRI Kendari dan RRI Bau-Bau, dalam perbincangan kita di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung dalam perbincangan kita melalui line telepon di 0822 5972 2994. Kami ulangi di 0822 5972 2994. Dan dalam perbincangan kita di pagi hari ini juga Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 99,4 MHz dan juga bisa Anda lihat di kanal Facebook kami di RRI Spasi Bau-Bau. Dan berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, juga telah hadir bersama kita di Aula Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada Bapak Muhammad Rais SP MSI selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Selamat pagi Pak Rais. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini cuaca Bau-Bau cukup cerah. Ya. Alhamdulillah pagi ini teman-teman lagi sehat walafiat ini dalam rangka menghadiri diskusi dialog interaktif luar studio Wolio Menyapa RRI Kota Bau-Bau. Baik pendengar dan juga di dalam perbincangan kita hari ini juga ada satu narasumber juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau Bapak Laude Aliasan yang juga saat ini sementara dalam perjalanan menuju ke lokasi. Baik, langsung saja mungkin Pak Rais mengawali perbincangan kita di pagi hari ini. Tentu produktivitas tanaman pangan Kota Bau-Bau ini dari data yang kami terima ini dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa kalau kita berbicara di data produktivitas padi sawah di tahun 2019 ini tercatat mencapai 4,29 ton. Lantas di 2020 ini mengalami penurunan menjadi 3,77 ton. Sementara untuk produksi jagung kita, jika kita melihat data 2019 ini tercatat mencapai 2,7 ton, sementara 2020 juga ini stagnannya 2,7 ton. Jika kita melihat khususnya padi sawah ini Pak, tercatat memang produktivitas kita berarti menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebenarnya berkaitan dengan hal tersebut apa yang kemudian menjadi penyebab menurunnya produktivitas tanaman pangan kita Pak? Oke, terima kasih. Memang berdasarkan data yang sudah ada ini bahwa prioritas padi sawah untuk 2019 ke 2020 ini, di mana di 2020 ini agak menurun produktivitasnya karena memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka peningkatan produksi itu kita selalu mengacu ke panca usaha tani, di mana panca usaha tani itu ada ketersediaan benih yang unggul, kemudian tersedianya pupuk, kemudian juga pengendalian hama penyakit, pengolahan tanah, juga pengadaan irigasi. Kita tahu bersama bahwa di 2020 ini tingkat curah hujan di lapangan sangat tinggi. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab penurunnya produktivitas. Kemudian yang kedua adalah pemilihan benih yang unggul. Kita sadari bahwa di Kota Bau-Bau ternyata benih yang ada di lapangan ini merupakan benih-benih yang sudah turunan kesekian. Sehingga untuk meningkatkan produksi, kalau benih-benihnya itu sudah agak jauh dari benih sebar awalnya, berarti peningkatan produksi itu sangat susah kita penuhi. Kemudian yang kedua adalah kemarin terkait dengan kuota pupuk subsidi kita
Kota Bau-Bau pupuk subsidinya itu tidak sepenuhnya mendapatkan subsidi langsung pemerintah, sehingga kami Dinas Pertanian dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut, maka kami meminta realokasi di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka untuk penambahan pupuk. Sehingga proses berlangsungnya seperti itu ada beberapa hal kemarin, termasuk ada keterlambatan, sehingga memang hal inilah juga yang bisa menyebabkan tingkat produktivitas kita itu agak menurun di 2022. Tapi memang trennya bukan hanya Kota Bau-Bau. Saya lihat data juga di provinsi dan di pusat juga data tersebut seperti itu. Di 2020 ini kita mengalami agak penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Baik Pak Rais, tadi dijelaskan bahwa salah satu kendala menurunnya produktivitas kita ini adalah persoalan juga alam dalam hal ini curah hujan, dan juga persoalan pupuk ya, yang pupuk dan benih yang kemudian juga menjadi kendala-kendala dalam peningkatan produktivitas pertanian Kota Bau-Bau, khususnya tanaman pangan. Tentu Pak, juga kita ingin ketahui sebenarnya jika produktivitas kita maksimal bisa mencapai berapa sih jumlah yang kemudian bisa dihasilkan untuk tanaman pangan kita. Kita berfokus pada padi dan jagung sendiri. Oke, terima kasih. Jadi untuk padi sebenarnya Kota Bau besarnya bisa kita mencapai di atas 5 ton. Sebenarnya bisa seperti di atas 5 ton kita bisa mencapai. Haiman tadi itu beberapa kendala yang kita hadapi, sehingga kebijakan Dinas Pertanian saat ini adalah pertama terkait dengan ketersediaan benih di lapangan. Makanya di kebijakan kita di 2022 ini kita mulai dengan memperbaiki varietas padi sawah yang ada di Kota Bau-Bau dengan cara pertama kita melakukan penengkaran yang semuanya itu dibiayai melalui APBD 2022. Kemudian juga hasil penangkaran tersebut nanti kita upayakan untuk memberikan bantuan benih kepada masyarakat Kota Bau-Bau, utamanya padi sawah, sehingga memang dengan adanya benih bar tersebut kita harapkan di 2023 nanti peningkatan produksi kita harapkan bisa lebih meningkat lagi. Karena beberapa saat yang lalu juga kita pernah melaksanakan demonstrasi pilot di lapangan dan hasilnya cukup bagus, di atas 5 ton menghasilkan itu, sehingga memang dengan produksi kita yang sekarang ini hanya sekitar 4 ton, yang mudah-mudahan dengan adanya perbaikan tersebut mulai dari benih, kemudian juga tadi pupuk, kemudian juga dari pengolahan tanah, serta juga yang jadi kendala itu adalah irigasi. Irigasi Kota Bau-Bau ini merupakan irigasi setengah teknis dan masih banyak saluran irigasi yang belum direhabilitasi, sehingga memang di saat musim kering maka sebagian padi-padi masyarakat kekeringan, dan sebaliknya di saat musim hujan maka lahan-lahan sawah yang ada juga kebanjiran. Itulah menjadi kendala utama yang ada di Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan perlahan-lahan tahun ke depan ini, beberapa tahun berikutnya kita akan coba benahi hal-hal tersebut yang terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan produksi, karena hal-hal itulah yang menjadi kendala-kendala dalam rangka peningkatan produksi. Baik, Pak Rais, dalam hal peningkatan produksi dari produktivitas kita untuk di tahun 2020 ini yang tercatat 3,77 ton untuk padi sawah, sebenarnya ini dari luasan area kita berapa, dan apakah dalam peningkatan produksi persawahan Kota Bau-Bau tidak bisa lagi dilakukan upaya perluasan areal tanam? Memang kondisi saat ini lahan sawah yang ada di Kota Bau-Bau itu kurang lebih 1.300 hektar, dan beberapa lahan itu pelaksanaan fungsional untuk penanamannya itu malah hanya sekali setahun yang optimalnya. Kenapa? Karena tadi itu terkait dengan sumber air. Contoh salah satu lokasi di Kota Bau-Bau, sekitaran Loko, di sana itu penanamannya kadang hanya 1 kali, karena di saat musim kering itu lahan sebagian tidak bisa ditanami dengan padi sawah, sehingga mereka beralih ke sebagian sayur-sayuran, sebagian di palawija. Oke, baik Pak Rais, juga tentu dalam hal persoalan peningkatan produktivitas tanaman pangan kita, tentu juga yang diharapkan petani bila produktivitas melimpah adalah bagaimana bicara pemasarannya, dan tentu pemerintah punya tanggung jawab untuk mencari pasar. Jangan sampai petani sudah capek-capek menanam dalam waktu lama lantas hasil mereka tidak laku. Nah, berkaitan dengan hal itu juga saat ini sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ali Hasan. Pak, apa ya kiat-kiat yang kemudian dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau dalam hal memastikan pasar untuk hasil pertanian petani kita ini dapat terjamin? Ya. Terima kasih Pak Atur dari RRI. Mohon maaf ini saya agak terlambat tadi terkait dengan informasi terkait dengan diskusi kita hari ini mengenai peningkatan produktivitas tanaman pangan Kota Bau-Bau. Tentunya hari ini saya juga merasa berterima kasih, kami sudah diundang live pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dengan siaran RRI. Saya juga tadi sudah menyampaikan informasi harga terkait dengan perkembangan harga bulan Desember minggu kedua tahun 2021. Mungkin hari ini perlu saya sampaikan kembali terkait dengan informasi harga kita. Mungkin perlu saya sampaikan ya. Terkait dengan informasi harga hari ini, memang dari segi kebutuhan pokok masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, saya kira ini menjadi penting buat kita semua. Kebutuhan pangan kita sedikit bergejolak naik, terutama sayur-sayuran, cabai merah, cabai keriting, cabai rawit ini sudah berangkat naik karena memang kondisi cuaca hari ini tidak bisa diprediksi bagaimana memperkirakan stok kita dan bagaimana kestabilan harga kita di pasaran. Sampai dengan hari ini juga kebutuhan pokok masyarakat terutama sayur-sayuran saya kira ini cukup bagus, tapi kebanyakan dari luar. Nah, itu yang kami tidak harapkan. Terkait dari pertemuan kita hari ini, diskusi kita mengenai peningkatan produktif tanaman pangan Kota Bau-Bau, kami berharap sebenarnya ini jangan kita berharap dari luar yang menjadi daerah pemasok, tapi kita harapkan kebutuhan pokok itu terutama sayur-sayuran ini banyakkan dari dalam daerah yang kami harapkan untuk bisa menetralisir harga yang ada di pasaran. Hari ini juga kami sebenarnya merasa ini memang ada niat tersendiri terkait dengan peningkatan produktivitas ini. Kami coba berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Setiap saat kami diskusi bagaimana peningkatan produktivitas, kemudian bagaimana penanganan hasil dari produksi petani ini. Ya. Terakhir kemarin kami coba carikan solusi terkait dengan kebutuhan masyarakat mengenai kedelai, kemudian beras, bawang merah, cabai, itu juga yang jadi masalah, termasuk tomat. Ya. Petani kita hari ini sebenarnya sudah pandai ini setelah ada pengarahan-pengarahan dan penyuluhan dari Dinas Pertanian, selama ini sudah memberikan arahan. Saya kira cukup sebenarnya ini untuk kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau kalau kita bisa berproduksi secara terus-menerus. Hanya melihat kondisi hari ini karena cuaca, sebenarnya kami juga merasa prihatin nih. Mungkin ke depan kami mungkin siapkan khusus penampungan terkait dengan produktivitas pertanian ini. Karena memang selama ini juga apa yang sudah dihasilkan petani ini terus terang saja kalau sudah melimpah berarti sudah di situ permainan para tengkulak-tengkulak yang ada di pasaran. Ya. Memang kondisi hari ini sebenarnya petani kita ini sudah bagus kalau saya perhatikan. Mereka sudah berproduksi dengan bagus, kemudian sudah menghasilkan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat Bau-Bau hari ini. Minimal pada saat ada gejolak kenaikan harga bisa kita antisipasi dengan barang-barang kita produksi dari dalam daerah seperti itu yang menjadi selama ini kebutuhan kita kebanyakan dari luar, tapi setelah diproduksi banyak dari sini bisa menetralisir harga yang ada di pasaran.
harapan kami ke depan sebenarnya dari komunikasi kami setiap saat dengan Dinas Pertanian ini, bagaimana hasil olahan para petani kemudian bisa termanfaatkan dengan bagus. Karena memang terbukti pada saat-saat musim cuaca seperti ini, petani itu merasa kewalahan dengan pasaran seperti itu. Karena biasanya kalau dia seharusnya menanam tidak pernah berhenti, sekalipun mungkin cuaca kurang bagus, mungkin ada seperti apa modelnya untuk bisa menangani kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau. Baik, Pak terutama Ali, sayuran, ya. berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau, sebenarnya berapa sih kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau dari sisi beras, kemudian juga jagung dan beberapa jenis tanaman lain seperti bawang merah dan bawang putih sendiri untuk Kota Bau-Bau sendiri? Terima kasih Pak Apri. Terkait dengan data kita di Dinas Pendak Kota Bau-Bau terkait dengan kebutuhan masyarakat ini, saya kira ini cukup banyak, dan memang hari ini kalau kita prediksi uang kita itu hampir keluar semua begitu. Setelah berapa tahun terakhir ini, saya lihat memang sudah ada kinerja bagus ini, terutama beras. Beras kita ini kebanyakan memang dari Bone, hampir 90% kalau saya tidak salah ini, dari Sulawesi Selatan. Saya prihatin juga sebenarnya kemarin, karena memang produksi kita di dalam daerah, terutama mungkin di Karing-Karing, saya kira ini juga cukup banyak, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan semua daerah, terutama wilayah Kepton ini seperti itu. Jadi memang kalau kebutuhan beras kita ini sangat besar, kurang lebih puluhan ribu ton kira-kira untuk kebutuhan Bau-Bau setiap bulan. Nah, makanya hari ini kita berharap dari hasil pertemuan kita ini untuk bisa menjadi corong dari RRI pada semua masyarakat bahwa bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan beras ini, seperti itu. Saya juga berharap Dinas Pertanian hari ini kan dengan kolaborasi kami selama ini, terutama beras ini yang kemarin sebenarnya dari hasil produksi di daerah kita di Karing-Karing cukup besar, tapi mungkin karena memang kualitas yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, nah itulah yang menjadi kendala. Tapi kita sudah ada upaya-upaya dengan adanya mungkin kebijakan pemerintah, ada arahan Wali Kota Bau-Bau terkait dengan pemanfaatan beras lokal ini, ya, sehingga petani kita sampai dengan hari ini tidak berhenti memproduksi berasnya. Itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau, terutama ASN. Itu juga. Ini sangat besar sekali kebutuhan beras ini. Hari ini pertanian sangat responsif dengan kebutuhan masyarakat, sangat banyak membantu ini. Baik. Artinya beras. Kalau kita bicara yang lain-lainnya, termasuk kebutuhan masyarakat, terutama mungkin sayur-sayuran, saya kira juga cukup banyak hari ini. Semua hampir dari Makassar juga. Tapi setelah berapa tahun terakhir ini, saya mulai terasa ini. Karena sudah mau lihat perputaran ekonomi itu sudah bagus, berarti produksi pertanian kita sudah hampir teratasi untuk kebutuhan Kota Bau-Bau. Oke, baik Pak Ali. Saya ke Pak Rais lagi. Tadi sudah disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa rupanya memang kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau ini masih banyak disuplai dari luar daerah. Ini tentu menjadi tantangan juga bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam hal meningkatkan produktivitas tanaman pangan kita. Ini seperti apa nanti langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Dinas Pertanian sendiri, Pak? Oke, terima kasih pemirsa RRI Bau-Bau dan Kendari yang menyaksikan mendengar kegiatan hari ini. Jadi seperti disampaikan Kadis Perindustrian Perdagangan tadi bahwa memang kebutuhan Bau-Bau itu belum bisa dipenuhi oleh Kota Bau-Bau sendiri. Karena seperti disampaikan tadi bahwa lahan sawah kita di Kota Bau-Bau hanya kurang lebih 1.300 hektar. Sementara untuk perluasan areal kayaknya agak sulit dilaksanakan. Kemudian juga yang berikutnya tadi adalah ketersediaan air kita, di mana kita sini di Kota Bau-Bau itu lahan pertanian masih semi teknis. Tapi tidak menyurutkan langkah kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka melakukan intensifikasi di bidang pertanian, utamanya tanaman padi sawah.
seperti tadi saya sampaikan bahwa di panca usaha tani itu antara lain itu ketersediaan benih yang baik, kemudian ketersediaan pupuk, pengolahan tanah, irigasi, itu semua termasuk pengendalian hama penyakit. Ya. Itu semua merupakan hal-hal yang bisa menunjang dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas. Yang kami lakukan, langkah nyata yang kita lakukan, sampaikan tadi 2022 kita mencoba memperbaiki varietas karena seperti disampaikan oleh Kadis Perindak tadi bahwa tahun kemarin petani kita mengeluh karena berasnya katanya susah terjual. Makanya saya bersama Kadis Perindustrian Perdagangan bersama Pak Sekda, Pak Wali Kota bermohon agar supaya kita menjalin kerjasama dengan Bulog. Makanya kemarin 2021 kemarin ini tahun ini kita sudah ada kerjasama dengan Bulog dalam rangka menampung produksi yang ada di tingkat petani. Saya muncul kendala bahwa ternyata karena Bulog yang memfasilitasi dalam rangka pembelian beras petani, varietasnya masih bermacam-macam. Masih bermacam-macam varietas yang tersedia di lapangan, sehingga konsumen yang menerima beras tersebut ada yang merasa puas, ada yang tidak karena berbagai macam hal tersebut. Sehingga kita sudah komunikasi dengan teman-teman lapangan, teman petani semua, bahwa kita sepakat insya Allah 2022 ini kita coba satu varietas, yaitu varietas Cisantana, karena memang varietas itulah yang sebenarnya selama ini merupakan andalan karing-karing di pasar-pasar itu, menyatakan bahwa itulah beras karing-karing. Sesungguhnya itu varietas Cisantana. Makanya lewat APBD 2022 nanti kita bikin 2 kegiatan. Yang pertama adalah penangkaran benih, jadi benihnya kita tangkar sendiri. Setelah nanti benihnya sudah ada, baru hasil tangkaran itu dalam bentuk benih sebar itu insya Allah di 2022 di musim tanam kedua sudah bisa kita berikan masyarakat benih yang baru tadi, sehingga nanti ke depannya pada saat Bulog melakukan pembelian itu beras yang ada itu sudah seragam, sehingga itu juga bisa meningkatkan penghasilan petani. Juga kami juga di tahun ini sudah menyusun RDKK, kebutuhan pupuk subsidi, karena memang 2 tahun terakhir ini petani kita itu mengeluh terkait dengan subsidi pupuk, karena baru 2 tahun terakhir ini subsidi pupuk itu dikurangi porsi dari yang sudah ada. Ini kebijakan pusat, sehingga memang banyak petani kita kewalahan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertaniannya. Saya kira demikian. Ya. Baik Pak Rais, berkaitan dengan tadi untuk penyeragaman benih padi kita Cisantana, ini dari Dinas Pertanian memang akan menyuplai untuk pembibitan ini, Pak? Iya, jadi karena beberapa tahun yang lalu sebenarnya di tingkat petani itu sudah ada penangkar. Ada penangkar-penangkar benih kita di lapangan, hanya selama ini tidak bisa berjalan dengan baik karena hasil penangkarannya belum bisa termanfaatkan secara baik. Sehingga di 2022 ini kita mencoba mengembangkitkan kembali penangkar-penangkar benih tersebut, dan hasil penangkaran juga itu langsung diserap oleh APBD. Jadi kita APBD-kan ini agar supaya penangkarnya bisa berkembang lagi, kemudian hasil penangkarnya bisa dibagikan kepada petani-petani yang ada berdasarkan CPCL yang kita sudah siapkan nanti, agar supaya ke depan varietas ataupun benih kita yang ada di lapangan itu mulai benih yang baru lagi, sehingga kita harapkan dengan ada benih yang baru minimal salah satu dari unsur panca usaha tani kita sudah bisa penuhi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas. Apakah penyeragaman benih ini juga menjadi bagian daripada kebutuhan pasar, Pak? Iya, karena tadi seperti saya sampaikan tadi, Bulog dalam rangka kemarin mengambil beras di tingkat petani, di konsumen muncul berbagai tanggapan bahwa ada yang menyatakan berasnya kurang enak setelah dimasak, kemudian ada yang mutunya kurang bagus, kata ternyata memang itu kan varietas, karena ternyata di varietas di Kota Bobo ini ada Cisantana, ada Ciliung, ada Ceheran, ada Impari, berbagai macam. Dan itu rasanya juga bermacam-macam. Nah, sehingga memang kita sepakati kemarin sudah ketemu juga dengan petani-petani di lapangan bahwa kita sepakat, oke, kita mencoba mengupload kembali mempercepat kembali ini atau menciptakan kembali benih Cisantana yang baru agar supaya itu bisa dikembangkan, dan nanti hasil beras yang dihasilkan akan bisa seragam untuk masyarakat yang menjadi konsumen utamanya ASN. ASN Kota Bobo, karena kemarin kerjasama dengan Bulog bersama perdagangan itu adalah saran utamanya adalah ASN Kota Bobo. Baik Pak Rais, tadi bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan ini
Pertama penyeragaman varietas atau benih ya Cisantana, kemudian juga saat ini para kelompok tani sudah menyusun RDKK ya dalam hal untuk pengusulan pupuk subsidi nantinya di 2022. Tadi juga disebutkan oleh Pak Raisenir bahwa salah satu juga tantangan dalam hal peningkatan produktivitas tanaman pangan Kota Bau-Bau bicara persoalan irigasi. Ini seperti apa nanti ke depan di tahun 2022 menjadi fokus programnya sendiri? Memang irigasi ini karena lahan kita agak sempit sehingga petakan sawah kita itu banyak sekali petakannya. Dengan banyak petakannya itu maka dia membutuhkan jaring irigasi yang cukup banyak juga. Kemarin kebijakan pusat dalam rangka kegiatan irigasi kita dibatasi usulan pusat itu untuk jaringan irigasi dalam satu paket itu membawahi 50 hektar. Sementara dalam satu paket itu anggarannya hanya kurang lebih 75 juta. 75 juta itu paling 100 meter. Sementara kalau membawahi 50 hektar itu 1 hektar saja sudah 100 kali 100. Nah, itu menjadi kendala kita. Kemarin kita sudah dapat juga bantuan dari pusat terkait dengan irigasi. Kita permintaan khusus ke kementerian, kita dapat 6 paket untuk 2022 ini. Tapi setelah kita lihat lokasi di lahan kita yang ada di Kota Bau-Bau, ternyata yang memenuhi syarat hanya 3 paket. Sehingga karena tadi luasannya satu paket harus menaungi 50 hektar. Sementara sudah 3 tahun terakhir ini lahan kita selalu dibantu juga oleh kegiatan tersebut. Sehingga mungkin jalan satu-satunya mungkin kita akan mencoba juga agar supaya pelaksanaan kegiatan irigasi juga ini bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Pertanian. Ya terpaksa kita harus APBD kan sebagian agar supaya memenuhi kebutuhan petani yang ada di lahan tersebut dalam rangka tadi itu karena irigasi kita masih strukturnya tanah, karena struktur tanah maka seperti sampaikan tadi di saat musim kemarau jaringannya kekeringan, di saat musim hujan jaringannya kebanjiran. Itulah menjadi kendala, salah satu kendala juga dalam rangka peningkatan irigasi tersebut. Tapi tetap kita berupaya baik melalui anggaran APBD kabupaten, kota, kemudian provinsi dan pusat. Itu menjadi PR kami juga dalam rangka kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan irigasi tersebut. Baik Pak Rais, tentu juga kita ketahui tadi kita berbicara soal padi sawah. Teranyar ini juga Dinas Pertanian ini menggalakkan penanaman kedelai di Kota Bau-Bau. Lalu seperti apa berkaitan dengan tanaman kedelai ini dan juga bagaimana potensi pasarnya ke depan? Kita akan ulas setelah lagu berikut ini. Baik pendengar RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau, masih dari Aula Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau dalam dialog luar studio kita dengan topik meningkatkan produktivitas tanaman pangan Kota Bau-Bau. Dan dalam perbincangan kita di pagi hari ini juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kita melalui line telepon di 0822 5972 2994. Kami ulangi di 0822 5972 2994 dan juga kami persilakan kepada audiens apabila ada yang ingin bertanya berkaitan topik perbincangan kita di pagi hari ini. Pak Rais dan juga Pak Ali. Pak Rais, terkait dengan sebelumnya kan Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau juga Pak Roni Mutar mengatakan bahwa nanti fokus pembangunan Kota Bau-Bau di tahun 2022 mendatang adalah fokusnya di bidang pertanian dan perikanan dalam hal program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga belum lama ini kita ketahui bahwa Dinas Pertanian ini menggalakkan penanaman kedelai. Dalam hal juga ini tentu untuk memenuhi daripada kebutuhan masyarakat secara khusus di Kota Bau-Bau dan secara nasional. Tapi tentu juga kita ingin tahu dalam hal penanaman kemarin ini yang sudah mulai dilakukan, Pak. Ini sebenarnya target-target produksinya dalam setahun ini bisa mencapai berapa nanti Pak untuk penanaman kedelai kita? Terima kasih. Jadi terkait dengan peningkatan produktivitas juga ini
kemarin di Kota Bau-Bau juga, karena kita sudah melaksanakan mekanisasi dalam hal pasca panen, kita sudah menggunakan mekanisasi, sehingga dengan mekanisasi tersebut dampaknya adalah tercepatnya pelaksanaan panen di lapangan. Ya. Sehingga dengan cepatnya panen di lapangan, maka ada lahan-lahan kosong yang kita anggap waktunya cukup lama nganggur dalam rangka menunggu penanaman perdana di 2022. Sehingga kemarin memang ada kebijakan, ada kebetulan bantuan pengembangan kedelai nasional yang di Sulawesi Tenggara juga ada target penanaman sekian ribu hektar, sehingga juga kita di Bau-Bau kemarin kita diberikan bantuan kurang lebih 600 hektar untuk pengembangan kedelai dalam rangka termasuk salah satu peningkatan IP. Ya. Peningkatan IP di mana indeks pertanaman selama ini hanya 2 IP 200, yang kemarin dengan adanya kedelai kita bisa mencapai IP 300. Dalam perjalanannya memang kita tahu bersama bahwa kondisi cuaca di tahun 2021 ini sangat tidak stabil, di mana perkiraan kita di bulan Agustus, mulai Agustus itu seharusnya sudah musim kemarau. Ya. Sehingga paling bagus sekali sebenarnya setelah panen padi yang kemarin langsung ditindaklanjuti dengan kedelai. Namun kenyataannya sampai hari ini, dari Januari sampai hari ini hujan terus ada. Sehingga itu salah satu hambatan juga dalam rangka pengembangan kita, sehingga lahan-lahan kita yang harapan awalnya untuk penanaman kedelai di lahan-lahan sawah, kemarin kita sudah diskusi dengan teman-teman di lapangan bahwa bendungan tutup. Kita tutup bendungan karena supaya kedelai yang ditanam di lapangan itu bisa berkembang dengan bagus. Tapi biar bendungan tutup, kalau dari atas tidak bisa ditutup. Nah, ini jadi kendala, sehingga kemarin banyak lahan-lahan kita yang tergenang. Sehingga kedelai kita juga itu ada juga yang tidak tumbuh, ada juga yang tergenang, dan ada juga yang tumbuh. Nah, itu menjadi kendala kita di lapangan terkait dengan cuaca tersebut. Sehingga memang kedelai ini kita belum bisa prediksi ini kira-kira berapa penghasilan ataupun produksi kita di 2021 ini. Lagi sementara di lapangan berkembang ini lagi dipantau terus di lapangan terkait dengan kegiatan kedelai tersebut. Tetapi ini tetap menjadi tekad daripada Dinas Pertanian untuk mengembangkan tanaman kedelai ini, Pak ya? Iya, karena gini, kita harap nanti kita lihat lagi situasi penanaman 2022 ke depan. Kalau misalnya, karena saya lihat kondisi lapangan sekarang mekanisasi semakin bertambah. Di mana kemarin combine itu 2019 kemarin belum pernah ada, nanti di akhir 2019 baru mulai ada satu combine di Kota Bau-Bau, dan sekarang di Bau-Bau sudah berkembang combine kalau tidak salah sudah 7 ya. 7 unit Sudah 7 unit. Tadinya hanya 1, kemudian tahun berikutnya Dinas Pertanian mengadakan 1 lagi jadi 2, setelah itu kita hentikan untuk pengadaan dinas, kita hentikan. Ternyata teman-teman petani juga ingin berusaha di bidang pengolahan pasca panen tersebut, sehingga kita biarkan sekarang petani yang melakukan pelaksanaan kegiatan panen tersebut dengan melaksanakan pengadaan alat sin sendiri dengan cara kredit usaha rakyat KUR. Oke, baik. Pak Rese ke Pak Ali dulu. Ini tadi kan Dinas Pertanian saat ini juga sementara mencoba mengembangkan tanaman kedelai di Kota Bau-Bau. Tentu yang menjadi pertanyaan juga petani, sebenarnya potensi pasarnya untuk kedelai ini di Kota Bau-Bau seperti apa? Apakah memang cukup menjanjikan atau tidak? Dan kemudian bicara produktivitas kita, apakah nanti mampu dari sisi kualitas bersaing dengan kedelai dari luar daerah? Pak Ali, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Apri. Terkait dengan kedelai ini sebenarnya menarik ini karena menjadi kebutuhan masyarakat hari ini di Bau-Bau. Kita hari ini sebenarnya belum terlalu penting, tapi setelah kita perhatikan terakhir ini, pada saat dia kurang kedelai berapa bulan terakhir, sangat berpengaruh informasi harga di pasar terkait dengan kedelai, kurangnya kedelai berapa minggu terakhir, bulan Oktober kalau saya tidak salah kemarin, karena terlambat pasokan dari luar. Jadi selama ini juga memang kebutuhan kedelai kita sebenarnya kebutuhan itu kebanyakan dari luar. Luar dalam artian bahwa semua impor dari luar negeri. Nah, kebanyakan kalau saya lihat di ini Amerika dengan Brazil yang supply untuk Indonesia, Surabaya
Kota Bau-Bau, begitu seperti itu jalur distribusinya kalau saya tidak salah ini kemarin. Jadi berdasarkan komunikasi kami dengan semua distributor ini memang kebanyakan memang lokalan ini tidak terlalu banyak untuk hasil daerah, terutama mungkin Sulawesi Tenggara. Konawe juga ada, kemudian Kendari yang dihasilkan tapi tidak cukup untuk kebutuhan khususnya Sulawesi Tenggara, mungkin termasuk Bau-Bau. Hasil daripada pemantauan kita berapa bulan terakhir ini, kebutuhan kedelai ini kurang lebih 50 ton untuk Kota Bau-Bau per bulan. 50 ton ya? 50 ton per bulan. Nah, makanya kemarin saya berapa kali komunikasi dengan Pak Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan teman-teman di pertanian, coba tolong dicarikan solusinya ini. Nah, rupanya beliau cepat tanggap dengan menyangkut kebutuhan masyarakat ini. Karena ini menjadi kebutuhan masyarakat, saya kemarin berkali-kali menyampaikan, rupanya beliau tindak lanjuti dengan para petani. Insya Allah ke depan nanti terkait dengan kebutuhan kedelai ini kita berharap bukan hanya kita butuhkan dari luar, tapi sudah bisa kita ciptakan daerah sendiri. Karena memang hari ini terus terang saja harga kedelai itu sudah 18.000 per liter, bukan kilo. Kalau hitungannya kita sebenarnya kalau 18.000 per kilo, kalau per liter sudah bisa 27.000 per kilogram. Makanya kalau kita bicara kedelai ini sebenarnya dihitung saja dari Brazil atau dari Amerika tiba di Bau-Bau berapa harganya, seperti itu. Minimal kalau kita tanam sendiri bisa margin daripada itu sudah bisa dihitung-hitung. Kira-kira bisa berapa kita bisa jual untuk di Kota Bau-Bau. Katakan di bawah harga saja Pak, kalau cerita kebutuhan kedelai ini dari harga 18.000 per liter kita jual 15.000 per liter sudah masih bisa untung, kira-kira seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kedelai untuk Bau-Bau, kebutuhan Bau-Bau ini 50 ton dari apa yang sudah dijelaskan Kadis Pertanian tadi belum cukup untuk kebutuhan daerah kita, tapi minimal sudah teratasi lah untuk kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau. Mungkin hari ini kita berharap kepada semua petani ya, kita lihat kebutuhan pasar hari ini, jangan kita fokus mungkin ke tanaman lain, tapi termasuk kedelai ini yang kita fokuskan. Karena rupanya memang potensi ekonominya cukup menjanjikan Pak. Potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat sangat besar untuk kedelai ini. Karena kalau mau bicara ini, daerah kita ini sebenarnya kalau kita berpikir kemarin daerah laut, tidak semua kebutuhan kedelai masyarakat itu dia butuh kedelai. Ternyata kelihatan pada saat beberapa bulan terakhir, waktu kurangnya kemarin, bulan Oktober itu sangat terasa sekali. Jadi orang pontang-panting dengan cari kedelai, kemudian dengan harga di pasaran sudah bukan besar lagi tapi sudah diperkecil begitu ya. Dengan model seperti itu mereka ini. Makanya kami berharap sebenarnya ke depan ini kalau memang ini jadi yang kita, insya Allah pasarnya jelas ini Pak. Ada 2 distributor ini mereka sudah siap menampung daripada hasil pertanian ini. Tapi saya dengar cuaca juga kurang bagus ini, mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan itu ya minimal kita bisa berikan kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah seperti itu, supaya juga pedagang kemudian pelaku-pelaku usaha yang ada di Bau-Bau ini bisa merasakan apa yang sudah diciptakan dari daerah kita sendiri. Saya kira ini sebenarnya bukan hal baru, ini dari dulu, tapi jalan berhenti. Mudah-mudahan dengan semangatnya Kadis Pertanian yang baru ini dan teman-teman dari pertanian untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengembangan kedelai ini, karena pasar kita jelas. Kebutuhan masyarakat itu pasti dengan seperti itu. Tinggal kita bagaimana komunikasinya kita dengan distributor kita yang ada di Bau-Bau ini terkait dengan produksi hasil petani kedelai ini, bagaimana cara pemasaran seperti itu. Yang jelas kemarin komunikasi kami dengan para petani, para distributor itu dari hasil hasil pertanian kedelai ini mereka siap menerima Pak ya? Ya, seperti itu. Baik, Pak Rais, 2 kali tadi Pak Ali menekankan bahwa kedelai ini pasarnya jelas, tetapi tadi bahwa rupanya dalam persoalan pengembangan kedelai ini banyak hambatan-hambatan. Apakah juga ingin kita ketahui di 2022 ini ada program-program solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pengembangan kedelai tadi Pak Rais? Terima kasih.
Jadi dari tadi memang kita sampaikan bahwa kedelai kemarin itu awalnya sebenarnya kita hanya 100 hektar, tapi ternyata antusias masyarakat itu melebihi dari itu. Sebenarnya memang kalau untuk antusias masyarakat mereka siap karena kenyataannya seperti ini, penanaman kedelai itu sebenarnya dalam rangka mengurangi tanah yang kosong tadi itu. Jadi tanah yang kosong daripada kosong lebih bagus kita tanam kedelai dan waktunya masih memungkinkan. Sehingga juga memang potensi kalau ditanam di lahan sawah. Hasil yang dapat petani adalah yang pertama minimal karena sawahnya tadi itu setelah ditanam kedelai maka kandungan unsur N-nya dalam tanah akan meningkat. Karena itu legum, dia mengandung leguminosa sehingga kalau tanah-tanah sawah yang pernah ditanami kedelai, insya Allah penanaman berikutnya untuk padi sawahnya pasti akan meningkat. Bisa meningkat produksinya karena tadi sudah ditanami oleh kedelai. Makanya terus terang petani kami sebenarnya sangat antusias. Tadi itu kendalanya adalah cuaca yang memang bukan hanya kita. Satu Indonesia ini hampir semua cuacanya seperti ini sehingga kita sebenarnya hanya persoalan cuaca saja, tidak terlalu mendukung sehingga memang itu masih kita kesulitan dalam hal pengembangan kedelai. Tapi insya Allah kalau misalnya 2022 nanti ke depan cuaca bisa normal kembali, saya yakin petani sangat antusias untuk melakukan penanaman tersebut. Karena selama ini tanahnya kosong sekian bulan karena tadi ada pasca percepatan panen yang luar biasa cepatnya dengan menggunakan mekanisasi. Baik Pak Rais, juga tentu dalam hal bicara persoalan tanaman pangan ini juga tidak lepas dari bicara persoalan juga salah satu komunitas adalah jagung. Untuk jagung sendiri bagaimana di Kota Bobo sendiri dalam hal produktivitasnya Pak? Oke, jadi kemarin jagung ini kenapa yang tertulis di data itu hanya 2,7? Karena dominasi jagung kita selama ini adalah jagung lokal. Makanya dominasi di situ dilihat tingkat produktivitasnya itu hanya 2,7. Karena sebenarnya kalau dalam rangka pengembangan jagung ini kita mencoba, sebenarnya tahun ini kita mencoba penanaman jagung hibrida, di mana jagung hibrida sebenarnya itu minimal 5 ton per hektar produksinya. Kita mau coba kemarin, kita coba ini tahun ini di 2021 ini kurang lebih 100 hektar. Sebenarnya dalam rangka ini merupakan integrasi atau sinergitas antara tanaman pangan dan peternakan. Ya. Harapan kita kalau misalnya tanaman pangan bisa melaksanakan penanaman jagung seperti yang kita harapkan ini, maka ke depan kita harapkan kebutuhan pakan petani, pakan ternak di Kota Bobo itu kita bisa penuhi dari hal tersebut. Makanya nanti di kegiatan tematik kita di 2022 seperti sampaikan tadi bahwa anggaran APBD 2022 itu lebih berpihak ke peningkatan kesejahteraan masyarakat. Satu hal tematik kita jagung, karena jagung tadi itu bisa bersinergi dalam rangka meningkatkan menyediakan pakan ternak bagi peternak-peternak di Kota Bau-Bau seperti itu. Baik, Pak Rais, untuk jagung sendiri pengembangannya di wilayah mana di Kota Bau-Bau? Kemarin harapan kita pengembangan di daerah Kecamatan Surawolio karena lahannya yang cukup luas, untuk lahan kering adalah Surawolio. Hanya kemarin ada sasaran lokasi yang akan kita laksanakan percobaan penanaman itu di Kelurahan Gonda dan lahannya sudah siap, ada ratusan hektar situ lahan yang siap, walaupun bantuan kita kemarin hanya 100 hektar. Baik. Kebetulan jual lahan tersebut lahan baru, lahan baru yang akan kita jadikan lahan jagung. Hanya ada kendala lagi dalam rangka membuka lahan tersebut kemarin petani tidak punya cukup waktu untuk melakukan perabasan dan untuk pembersihan lahan di lokasi tersebut. Baik. Sehingga kemarin lahan yang tadinya itu harusnya semua kita pusatkan di Kelurahan Gonda, akhirnya beralih ke beberapa kelurahan lain yang siap untuk melakukan penanaman. Seperti itu. Baik, kita tahan dulu Pak Rais, mungkin ada dari audiens kita yang ingin bertanya dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, silakan. Ya. Baik, ya langsung saja Pak, nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Nama saya Suroto Albudiono, Ketua Perhiptani Kota Bau-Bau. Ya. Berkaitan dengan meningkatkan produksivitas tanaman pangan dan Kota Bau-Bau, yang dikenal sebetulnya ada program Pajale Dagu Babe. Jadi Pajale itu padi jagung kedelai, dagu itu daging dan gula, babe itu bawang merah dan cabai. Saya hanya menyoroti dari unsur penyuluh. Jadi yang sekarang salah satu kendala di penyuluhan itu satu, menurunnya
minat petani muda terutama untuk berusaha di bidang pertanian. Nah, inilah sehingga sekarang itu banyak petani yang umurnya sudah 50, 60, bahkan ada yang 70 masih bertani. Sehingga biar bagaimana daya kerja praktis sudah menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari penyuluh. Penyuluh ini setiap tahun berkurang karena pensiun. Sementara di lain sisi ada penyuluh yang beralih fungsi dari fungsional menjadi struktural. Tapi di lain daerah, kalau di Kota Bau alhamdulillah tidak ada. Meskipun ada 1-2 gitu. Nah, inilah barangkali mungkin melalui kesempatan hari ini melalui pemerintah kota kami pernah menawarkan adanya SMK Pertanian Gonda Baru di Surawulyo, Kota Bau yang SMK 5. Mudah-mudahan potensi ini bisa kita manfaatkan. Jadi di satu sisi mengembangkan petani muda, di lain sisi tenaga teman-teman yang SMK bisa menjadi penyuluh generasi muda. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Siap. Ya, silakan Pak. Karena waktu kita juga cukup terbatas, langsung saja Pak perkenalkan nama dan alamatnya di mana dan poin pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Laudu, Ketua Katenda Kota Bau untuk tahun 2021-2025. Langsung saja Pak, seperti apa yang diutarakan oleh Kepala Dinas tadi. Untuk tahun 2019 Pak, dibandingkan dengan 2020 memang untuk produksi pangan kami sangat menurun Pak. Dalam hal ini yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu adalah benih yang berlabel Pak. Pertanyaan kami, gimana caranya sehingga benih ini dapat merata kepada petani? Itu yang pertama Pak. Kedua, mengenai pupuk Kak. Memang untuk tahun kemarin itu pupuk ini Pak sangat-sangat kami malah minim sekali Pak. Ada juga seperti bagian holi tidak dapat Pak. Jadi untuk kedepannya supaya lebih baik lagi dan untuk meningkatkan lagi para petani kami, gimana caranya supaya kuota kami tidak berkurang Pak. Untuk sementara itu saja Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Ya, tinggal satu lagi karena waktu kita sangat terbatas. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Kadirun, pengurus Gapoktan di Kelurahan Waliabuku. Perlu kami informasikan bahwa di Kelurahan Waliabuku itu terdapat 6 kelompok tani yang jumlah anggotanya 123 orang. Dari anggota petani 123 orang ini perlu kami informasikan sekitar 80% itu adalah petani penggarap Pak. Petani penggarap dalam arti mengolah tanahnya orang. Ya, jadi jeritan teman-teman yang perlu kami informasikan di sini bahwa sekarang ini sangat tidak seimbang antara biaya produksi dengan hasil produksi. Ya, itu barangkali ya faktor pertama yang sangat urgen, yang sangat dirasakan oleh masyarakat, di mana biaya produksi sekarang ini selalu meningkat jangankan setiap hari, setiap tahun, bahkan setiap hari. Ya, antara lain yang berhubungan dengan obat-obatan dan sebagainya, apalagi pupuk. Kalau pupuk tidak perlu kami jelaskan lagi. Di sisi lain, hasil produksi itu tidak pernah ada peningkatan. Tidak ada pernah peningkatan, bahkan penurunan Pak. Sekarang beras kami itu menjual 8.000 itu bahkan susah, masih diutang juga. Ya, jadi sekarang ini kami sangat tertarik dengan informasi dari Kepala Dinas Perdagangan bahwa ke depan itu akan ada kerjasama dengan Bulog. Ya, mudah-mudahan Bulog ini hadirnya ini sebagai obat dan bisa membantu kami di petani. Terima kasih Pak. Siap, ya, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja Pak dijawab Pak Rais ini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan turunnya minat para petani muda dan kurangnya penyuluh, ini seperti apa? Oke, terima kasih atas masukan-masukan dari teman-teman. Jadi yang pertama terkait dengan minat petani muda. Memang ini menjadi kendala dan ini bukan kendala kita saya Kota Bau, tapi ini menjadi kendala nasional. Sekarang Menteri Pertanian juga lagi bingung karena rata-rata petani kita itu di atas 50 tahun. Malah ada yang sudah 60 ke atas. Sementara di bawahnya masih kurang berkembang. Sehingga di kementerian saja ada program dalam rangka merekrut petani-petani milenial. Kota Bau sendiri juga saya sudah nyampaikan kepada teman-teman semua bahwa jika ada petani-petani yang ingin melaksanakan kegiatan usaha tani,
tolong datang ke kantor pertanian atau lihat teman-teman di lapangan, kita berdiskusi kira-kira komoditi apa yang mau dikembangkan. Kita Dinas Pertanian siap membackup teman-teman milenial tersebut, karena malah kami akan nanti kalau misalnya petani-petani sudah ada siap, ada lokasi apa semuanya, kami bisa fasilitasi. Baik. Kami bisa fasilitasi benihnya, kami bisa fasilitasi meminjamkan alsin traktor dan sebagainya. Kami bisa mendampingi mereka lewat TPPL kami agar supaya petani-petani milenial ini bisa berkembang ke Kota Bau-Bau. Kemudian tadi terkait dengan kurangnya penyuluh juga tadi, kami sudah sampaikan ke BKPSDM Kota Bau-Bau dalam rangka perekrutan sistem KP3 ya. P3K bukan KP3K. Jadi P3K juga ini kami sudah masukkan usulan ke BPSDM Kota Bau-Bau. Harapan kita mudah-mudahan kalau misalnya ada porsi untuk Kota Bau-Bau, maka kita juga bisa ikut kegiatan tersebut, karena memang kami ini petani setiap tahun ada yang pensiun, malah ada yang meninggal. Iya. Dan sementara penambahan tidak ada. Baik. Itu yang kita harapkan. Kemudian nanti terkait dengan Pemerataan benih petani nanti. pemerataan benih tadi itu Bagian. Pak, saya sudah sampaikan tadi bahwa insya Allah 2022 mudah-mudahan tidak ada halangan, karena teman-teman lagi mencari benih label ungu ini, label ungu yang Cisantana, supaya kita tangkarkan sendiri Kota Bau-Bau. Setelah hasil penangkaran itu nantilah itu yang nanti yang kita sebarkan kepada masyarakat dalam bentuk label biru. Karena terus terang petani-petani Kota Bau-Bau sama saat ini benih yang dipakai itu sudah tidak punya label. Labelnya itu sudah enggak tahu sudah FK, sudah enggak punya F lagi malah. Baik. Nah, maka harapan kita mudah-mudahan dengan kebijakan kita 2022 lihat APBD kita ini itu bisa teratasi untuk benih tersebut. Kemudian terkait dengan Soal ini pupuk juga tadi, ya. pupuk tadi memang kebutuhan pupuk kita untuk nasional ini hampir tidak bisa terpenuhi secara usulan RDKK. Contoh misalnya begini, RDKK kita usul 10, kita paling tinggi dapat 7. Tapi kita Kota Bau-Bau mulai tahun kemarin juga di 2021 ini lewat bidang PSP, seksi terkait pupuknya itu, dalam rangka menutupi kebutuhan petani ini, kita melakukan kebijakan realokasi. Realokasi artinya kita minta tambahan pupuk di provinsi. Tambahan pupuk di provinsi supaya kekurangan-kekurangan kita itu bisa ditambahkan lagi di provinsi. Dan untuk 2021 ini luar biasa kita melaksanakan alokasi sampai 7 kali. Realokasi sampai 7 kali. untuk memenuhi Untuk kebutuhan, memenuhi pupuk kebutuhan petani kita. sini, ya. Bayangkan itu. Kita masih mendingan lahan kita hanya 1.300 hektar dibandingkan kabupaten lain, contoh Konawe itu di atas 30.000 hektar. Nggak tahu relokasinya, mereka bingung mau relokasi kemana. Kalau kita kan hanya 1.000 kalau misalnya dikasih tambahan sedikit nggak terlalu terasa. Tapi kalau Konawe yang 30.000 hektar gimana relokasinya? Sehingga kita sampai kemarin sampai 7 kali kita relokasi. Baik. Malah sampai hari ini masih ada pupuk, masih ada stok pupuk yang ada di Kota Bau-Bau. Baik. Harapan kita juga ke depan juga mudah-mudahan kita bisa tetap lakukan hal itu, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kebijakan yang kita lakukan relokasi artinya pupuk di daerah lain yang tidak terserap, contohnya di Buton Selatan, di Buton Utara, Buton Tengah yang tidak terserap itu provinsi memberikan ke kita. Karena Untuk- pemerintah untuk pusat menutupi. sudah menetapkan kuotanya, Pak ya. Karena kota sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian Bicara persoalan tingginya biaya produksi sementara hasil produksi Ya. ini yang rendah. tingginya biaya produksi. Teman-teman di lapangan juga, PPL semua di lapangan sudah berusaha mendampingi petani. Yang saya tahu contoh kayak ketua KJF ini, karena sekarang kita pelaksanaan panen secara mekanisasi, yaitu di mana jerami-jerami itu sudah hancur kalau pakai alat combine itu. Ini ketua KJF bersama teman-teman PPL sudah menyampaikan semua petani, jangan bakar jerami, tapi jerami itu mari kita lakukan perlakuan supaya menjadi vokasi. Paling kan tinggal penambahan E4 saja, sehingga nanti dengan adanya tadi itu hasil pasca panen yang laksana di lapangan itu, pemanen lakukan lapangan itu bisa menambah unsur hara dalam tanah. Baik. Kemudian juga beberapa teman-teman PP di lapangan sudah melakukan pemahaman kepada kelompok-kelompok tani agar jangan melakukan peracunan di lapangan. Pestisida kalau bisa kita menggunakan pestisida nabati. Kemarin teman-teman lapangan juga itu PPL semua sudah paham itu dan siap untuk mendampingi petani-petani semua dalam rangka bagaimana cara membuat pestisida nabati tersebut. Baik. Kemudian membuat pupuk organik dan lain sebagainya. Baik. Yang jelas juga nanti Dinas Pertanian dan Perindustrian memastikan pasar untuk beras nanti tetap ASN yang beli juga, Pak ya, tahun depan. Ya.
Oke, baik Pak Rais dan juga Pak Ali, karena waktu kita sangat terbatas di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin saya awal dulu kepada Pak Rais, silakan Pak. Terima kasih para pendengar RRI Kota Bobo dan sekitarnya yang sempat menyaksikan atau mendengar acara ini. Kami dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bersama teman-teman semua, PPL, koordinator PPL, KJF, bidang-bidang, sangat ingin membantu petani, sangat merespon kegiatan-kegiatan petani. Jika ada informasi-informasi terkait dengan pengembangan dalam rangka menunjang produktivitas, kami Dinas Pertanian siap untuk membantu petani-petani semuanya terkait dengan semua tupoksi yang ada di Dinas Pertanian. Kami akan siap mendampingi petani baik siang maupun malam malah, karena tujuan kita adalah harapan kita di 2022 ke depan produktivitas kita bisa meningkat dari yang ada di tahun ini. Kemudian juga di sini ada hadir KTNA. KTNA harapan kita bisa bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka memfasilitasi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas masing-masing petani yang ada di lapangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, silakan Pak. Ini harus berbaik lagi nih. Ya, terima kasih Pak Apri terkait dengan pesan kami kepada semua para pelaku usaha tani yang dimanapun Anda berada, silakan berproduksi. Hari ini Dinas Perindustrian Perdagangan siap menampung hasil-hasil pertanian yang bisa diciptakan oleh para petani, baik itu beras, kedelai, jagung, bawang merah, maupun tanaman-tanaman lainnya. Kami berharap tidak harus berhenti berproduksi. Sekalipun cuaca yang bagus, yang tidak bagus, Bapak-bapak kami sarankan, karena mengingat kebutuhan masyarakat Kota Bau sangat besar, kami harapkan untuk bisa berproduksi setiap saat dari hasil-hasil pertanian yang bisa diciptakan di Kota Bau. Saya kira itu mungkin para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari Dinas Perindah Kota Bau mengharapkan semua para petani yang ada di Bau, terutama binaan Dinas Pertanian Kota Bau, kami harapkan untuk selalu berproduktivitas tanaman pangan yang lebih bagus untuk bisa diserap oleh masyarakat Kota Bau. Baik, terima kasih Pak Ali. Tentunya dengan meningkatnya produktivitas pertanian Kota Bau juga ini akan meningkatkan juga kesejahteraan daripada petani kita. Petani sejahtera, negara kuat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Afriansa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.